Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua para pendengar bahkan juga penonton setia kami di Facebook BioHSA Official. Ya, hari ini kita akan banyak mengupas tentang asupan sehat untuk mengatasi asam lambung. Tapi tidak ada salahnya kita akan membahas produk kita yang sedang kita tampilkan di depan layar Anda ya, ada BioSA dan juga kita terhubung hari ini ke Radio Karina Siantar ya. Halo Radio Karina Siantar ya. Semoga semua para pendengar dapat memahami apa yang dimaksud dengan BioSA dan apa bagaimana cara mengatasi asam lambung ya. Hari ini kita kedatangan tamu lagi ya. Ada Dr. Suryo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bang Omar. Oke, baik ya dok ya. Sehat ya selalu ya. Dan juga ada Bang Nala Ginting. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam sehat Bang Omar. Salam sehat ya. Jadi baik untuk para pendengar ya. Hari ini sesingkat saja kita akan membahas apa itu BioHSA. Oke, sekarang kita ke Bang Nala nih. Ya. Bang, ini produk yang di depan saya ini apa ini Bang? BioHSA itu apa? Silakan Bang. Ya, BioHSA adalah jamu tetes ya. Jamu tetes adalah sifatnya cairan ya. Karena dia cairan itu jadi kami pastikan dia mudah dan sangat cepat diserap oleh tubuh karena tubuh itu terdiri dari 80% adalah cairan. Nah, cairan ini kami ambil dari intisari buah dan sayuran ya. Buah dan sayuran itu ada berbagai macam, diantaranya ada buah apel, ada buah stroberi, ada anggur, ada sirsak ya, ada buah mangga, ada buah pisang, semuanya ada ya, termasuk juga ada sayur-sayurannya kayak brokoli, lalu ada kentang, ada wortel juga ya, ada tauge, lalu ada kubis. Nah, ini semuanya ada di dalam botol BioHSA ya, di dalam kemasan ini. Ini menggunakan fermentasi dingin ya, fermentasinya dingin ataupun kita sebut dengan bioteknologi. Jadi dia kurang lebih selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun itu diolah, dikelola di pabrik kami di Kerawang. Jadi ini juga di pabrik sangat higienis ya. Jadi karena memang untuk kesehatan tubuh, untuk kebugaran tubuh, untuk gangguan-gangguan yang terjadi dalam tubuh ya, diantaranya kadang orang banyak menderita mah kronis ya, lalu atau asam lambung ataupun ada yang asam urat, kolesterol ya, ataupun ada yang diabetes ya, jantung gitu ya, dan segala macam yang memang terjadi di dalam tubuh karena kurangnya asupan atau karena kurangnya sesuatu yang dikonsumsi sehingga tubuh mengalami berbagai macam penyakit. Nah, itu beberapa ringkasan mengenai manfaat dan apa itu BioHSA, Bang Omar. Oke. Ada manfaat, tentu ada kandungannya nih Betul. Bang. Ya, kandungannya apa sih nih Bang? Ya, jadi kandungannya ini karena dia buah dan sayuran itu kan memang kandungan vitaminnya luar biasa banyak ya. Oke. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, gitu. Vitamin B-nya juga kompleks ya. Nah, yang paling luar biasanya lagi, kandungan BioHSA ini karena dia buah-buahan dan sayur-sayuran ya, dia ini ada salah satu kandungan yang sangat khas dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian yang namanya fitokimia. Ya, fitokimia ini sangat khas dan hanya dimiliki di dalam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Ya, tidak ada di tempat lain. Nah, ini sangat baik sekali untuk kesehatan tubuh. Dia sebagai anti-anti di dalam tubuh. Ya, baik itu anti-inflamasi, anti peradangan, ya, antilah semuanya ya, anti kanker, lalu anti misalnya kayak penyakit-penyakit yang berat-berat gitu ya. Nah, ini semua sangat baik sekali. Makanya kandungannya itu bukan kandungan yang sembarangan ya, bukan kandungan yang sifatnya hanya sebagai dari hal-hal yang essence ataupun hal-hal yang dari bahan kimia, itu enggak. Jadi kandungannya itu pure, murni, asli dari buah dan sayuran. Tidak ada sedikit pun yang kita campur dengan bahan kimia berat. Gitu Bang Omar. Oke, terima kasih Bang Nala atas penjelasannya tentang produk kita BioHSA ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi menonton ataupun yang mendengarkan di Radio Karina Siantar, boleh bertanya ya. Tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ataupun sahabat biasa yang bertanya, nanti kita akan jawab ya.
Baik, terima kasih. Dan hari ini kita akan membahas tentang asupan sehat untuk mengatasi asam lambung. Saya langsung ke Dokter Suryo nih. Dok, ini asam lambung ya. Apa sih asam lambung itu, Dok? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bang Oman. Yep. Jadi asam lambung sesuai dengan namanya, jadi ada asam di daerah lambung gitu ya. Iya. Dan manfaatnya ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya adalah untuk membunuh mikroorganisme ya, kuman-kuman, bakteri-bakteri, dan juga dia nanti sifatnya bisa untuk mencernakan makanan. Iya. Nah, itu yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pada kondisi normal dia bekerjanya memang ideal begitu. Nah, tetapi ada beberapa kasus kemudian ketika jumlahnya menjadi berlebih atau perutnya menjadi lama kosong, nah asam ini bisa kemudian mengiritasi atau mengganggu si dinding lambung. Nah, itu yang orang bilang jadi ada gejala asam lambung gitu ya. Dan untuk penyebabnya, Dok, asam lambung naik itu apa, Dok? Ya, penyebabnya ada beberapa hal ya. Jadi artinya dalam kondisi yang normal orang yang sehat walafiat dia produksi asam lambungnya sangat mencukupi ya, dalam kondisi yang pas. Nah, beberapa kondisi yang bisa mengubah itu ada beberapa macam. Misalnya pertama adalah soal pikiran dan perasaan. Oh iya. Ya, orang yang pikiran ruwet atau yang mungkin stres atau pikiran negatif itu nanti secara otomatis produksi asam lambung jadi berlebihan. Oke. Kemudian ketika orang mungkin makannya kurang disiplin dalam hal waktu, gitu, iya. suka nunda-nunda makan ya. Harusnya biasanya jam 12 makan jam 3 jam 4 dan apa, sehingga nanti si lambung terlalu lama kosong dan si asam lambungnya nanti bisa mengiritasi. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah soal makanan. Iya. Makanan yang pH-nya asam begitu ya. Nah, itu juga punya potensi nanti mengiritasi lambung. Dan yang lain mungkin obat-obatan gitu ya. Orang suka konsumsi obat-obatan juga itu banyaknya bersifat asam. Jadi kalau makan keseringan seperti minum obat itu juga nanti bisa menyebabkan gangguan di lambung ya, karena nanti sifat asamnya jadi berlebih. Dan beberapa penyakit yang lain juga bisa mengganggu keseimbangan asam lambung. Itu kira-kira penyebabnya. Oh, berarti untuk setiap orang itu, Dok, nggak boleh makan yang asam-asam ya kalau ada asam lambung ya di dalam. Iya, artinya kalau dalam keadaan normal sih bebas. Normal ya, bebas ya. Daya tubuhnya bagus, keimbangan bagus, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, ketika orang menjadi lebih sensitif, asamnya berlebihan, nah itu nanti bisa mengganggu dinding lambung. Oke, bahkan makanan pedas juga bisa, Dok ya? Bisa. Bisa juga menaikkan asam lambung, itu pedas ya, pedas yang berlebihan ya. Ya karena banyak orang kan sekarang, Dok, kalau misalnya nggak pedas tuh kayak nggak ada rasanya gitu ya, Bang Nala ya. Betul, ya. Ya, ini ke Bang Nala nih, Bang. Bang, gaya hidup seperti apa yang dapat memicu asam lambung ini, Bang? Ya, gaya hidup yang kekinian yang seperti sekarang ini itu banyak sekali menyebabkan yang namanya asam lambung ya. Kayak dokter tadi bilang itu karena terlalu banyak gas, jadi lambungnya naik, yang meningkat sehingga menekan ke atas, bahkan bisa sampai menekan ke bagian jantung gitu ya, Dok ya, bisa berhenti jantungnya ya. Makanya kadang-kadang orang bingung ini antara asam lambung dengan serangan jantung itu bedanya tipis gitu ya, nggak bisa kelihatan. Nah, gaya hidupnya seperti gimana? Ya yang sekarang ini gaya hidup yang anak-anak milenial zaman sekarang ya, saya bukan mau menyalahkan gaya hidupnya sebetulnya, cuman proses mereka untuk menikmati hidupnya itu kebanyakan yang salah ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang ini banyak digandrungi makanan-makanan gitu ya, minuman-minuman yang membuat lambung kita itu meningkat ya, asam lambungnya. Nah, seperti apa sih gitu ya? Seperti apa sih ya? Seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang sekarang makan makanan cepat saji ya. Cepat saji ini kayak mie instan ya, terus makanan-makanan yang sifatnya junk food ya. Sekarang kan malah bertebaran seperti itu karena mobilisasi orang di Indonesia ini sangat cepat sekali. Mereka pengennya juga serba cepat gitu. Begitu lapar, begitu harus ada makanan di depan matanya ya. Nah gitu. Jadi itu juga kadang-kadang bisa menyebabkan kita terganggu dengan makanan-makanan seperti itu. Karena makanan-makanan yang cepat saji ini biasanya makanan-makanan yang frozen ya, frozen food ya, ataupun makanan-makanan yang sudah lama gitu ya, tidak fresh ya, tidak segar gitu. Lalu sekarang minuman-minuman kayak
berkembangnya industri kopi. Nah, diikuti dengan kaum-kaum industri kopi yang serba cepat, ya, cepat saji instan. Sebetulnya kopi itu nggak ada salahnya kalau diminum dengan baik. Misalnya kopi hitam, tidak dicampur gula. Nah, tetapi yang sekarang ini banyak adalah industri-industri kopi essence, ya, kopi yang menggunakan bahan kimia, gitu ya, yang saset, ya, yang kopi-kopi yang kita tidak tahu jelasnya apakah dia kopi, apakah dia hanya bubuk-bubuk yang memang diciptakan seperti rasanya kopi. Nah, ini yang bisa menyebabkan asam lambung kita naik, gitu ya. Kayak misalnya sekarang apalagi makanan minuman-minuman apa yang ada bubble-bubble-nya itu ya. Iya, Nah, itu kan terbuat dari tapioka. Tapioka itu kalau di lambung itu agak lama dicerna, ya, sehingga lambung itu bekerja 2 kali, ya, dua kali, bahkan dia ngendap. Nah, kalau dia ngendap itu artinya dia akan merusak berbagai macam dinding yang ada di bagian lambung tersebut. Gitu Bang Oma. Oke, terima kasih Bang Nala ya. Jadi gaya hidup buat para pendengar ya ataupun penonton harus diubah ya. Iya. Jangan sering-sering konsumsi alkohol juga, Betul, merokok iya. apalagi ya. Oke, ini kembali ke dokter nih. Dok, untuk gejala dan ciri-ciri atau tanda-tandanya kita terkena asam lambung itu apa, Dok? Ya, ada beberapa macam dan mungkin orang per orang tidak selalu sama begitu ya. Tetapi intinya banyak yang punya keluhan, misalnya mulai kembung, bisa kosong dan sakit, bisa juga ada rasa panas yang menjalar mungkin yang ke atas, kemudian juga nanti banyak gas gitu. Itu tanda-tanda biasanya lambungnya mulai bermasalah ya. Dan itu memang harus segera diatasi karena memang kalau dia tidak akan berlanjut nanti bisa menjalar ke bawah gitu ya. Iya. Dan seperti ini Dok, ada juga teman saya nih, pengalaman juga nih, dia diet nih Dok, diet ya, tapi dietnya itu memaksakan tidak mengkonsumsi nasi gitu ya, dan gitu dia keluhkan itu memang perutnya itu nyeri itu Dok. Apakah itu memang asam lambung atau cara dietnya yang kurang pas? Bisa nggak dokter jelasin cara diet yang tepat itu untuk supaya kita tidak kena asam lambung Dok? Ya, memang salah satu kemungkinannya bisa begitu ya. Jadi kalau untuk kiat-kiat untuk supaya dietnya tidak mengganggu lambung, ya tentunya kita mengkonsumsi sesuatu itu dalam batas yang wajar. Iya. Hanya mungkin beberapa komponen misalnya yang penghasil gulanya dikurangi atau karbohidratnya dikurangi boleh, tetapi komposisi antara karbohidrat, lemak, proteinnya itu harus tetap terjaga. Harus disimbangi Dok ya. Jadi tubuh kita akan dirangsang untuk membakar persediaan lemak yang sudah ada di tubuh, tetapi tidak secara drastis gitu ya, sifatnya perlahan. Nah, dengan cara begitu kita tetap bisa diet dengan baik, nanti keturunan juga bisa terjadi, tetapi tidak mengganggu lambung atau sistem pencernaan. Oke, berarti kita harus diet secara teratur dan juga konsumsi bioesa juga kali Dok ya. Ya, bioesa ini luar biasa bekerjanya di mana-mana. Di mana-mana ya. Oke. Ini untuk Bang Nala nih Bang. Apakah mungkin seseorang yang obesitas yang sering makan itu bisa terkena asam lambung Bang? Ya, obesitas ini salah satu penyakit lagi yang baru ya. Obesitas itu kelebihan berat badan ya. Iya. Kelebihan berat badan ya memang bisa menyebabkan dia asam lambungnya tinggi ya. Obesitas itu banyak dijumpai pada orang-orang yang memang gaya pola makannya itu tidak sesuai gitu ya. Kadang dia makan itu bukan hanya 3 kali sehari gitu ya, benar. tapi dibarengi dengan makanan-makanan lainnya yang membuat tubuhnya bertambah masanya ya, ataupun berat tubuhnya. Nah, ini biasanya makanan-makanan yang orang obesitas itu kayak yang saya sebutkan itu kayak junk food ya, terus makanan-makanan yang yang sifatnya olahan ya, kalau daging ya kayak misalnya yang frozen ya, frozen kayak misalnya kayak daging yang sudah dibekukan gitu ya, nugget-nugget itu ya, terus sosis ya. Nah, itu kelebihan berat badan bisa dari situ juga. Terus makanan-makanan yang sifatnya kayak kekinian itu makan bubble gitu ya, kayak ada bola-bolanya gitu ya, atau yang kekinian juga kayak, saya bukan menyalahkan makanannya ya, tapi kalau kebanyakan itu bisa menyebabkan obesitas gitu ya. Nah, kayak seblak atau mie instan itu kebanyakan juga bisa berbahaya ya. Jadi tepung gitu ya yang sebagai utamanya daripada makanan itu bisa menyebabkan obesitas. Dan tepung di dalam lambung ini itu dipecah di lambung itu lama.
Sangat lama ya. sangat lama ya. Jadi nggak bisa dipecah dalam beberapa saat gitu. Kayak misalnya kita makan nasi karbohidrat itu dalam waktu 8 jam mungkin bisa diserap ataupun dipecah dan diurai untuk disebarkan ke seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh kita ya, jadi tempat makanan. Nah, kalau tepung ya, nah ini yang susah gitu. Tapioka gitu ya, yang kayak bubble-bubble itu, dia akan ngendap dulu di perut dan itu akan lama dipecahnya gitu ya, lebih daripada 8 jam. Mungkin bisa seharian juga gitu Bang Oma. Oke, terima kasih Bang Nala. Dan untuk teman-teman ya, jangan lupa di komen ataupun di share ya Facebook kita ini agar semua orang dapat melihat dan juga banyak orang yang menyimak bahwa BioHSA ini adalah produk satu-satunya produk yang terdiri dari 25 jenis buah dan sayur. Oke, langsung ke dokter nih. Dok, apakah asam lambung itu dapat terjadi komplikasi yang lain? Misalnya asam lambung itu lari ke lever mungkin atau ke hati atau ke jantung gitu, Dok? Ya, jadi yang utamanya memang asam lambung itu gunanya untuk membantu pencernaan di lambung, gitu ya. Nah, kemudian itu dia bisa berjalan ketika memang kejadiannya menjadi apa namanya asam lambung akut gitu, Dok. berlebihan gitu ya. Nah, itu nanti dia bisa menyebar dan umumnya dia menyebarnya nanti ke arah bawah ya biasanya sesuai dengan alur pencernaan ya, jadi ke usus halus, ke usus besar begitu. Nah, memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian membedakan tadi ya kalau asam lambung tinggi dengan gejala sakit jantung gitu. Iya. Nah, itu memang orang kadang-kadang suka sama. Jadi yang terpenting adalah makan makanan yang mengandung pH-nya yang basah gitu. Nah, itu sifatnya nanti bisa untuk menetralisir asam lambung yang berlebihan, Bang. Oke. Nah, itu salah satunya yang banyak mengandung pH basah adalah buah sayur dan biji-bijian. Nah, inilah yang menjadi bahan utama dari BioHSA. Oke. Dengan demikian dia nanti bisa menetralisir atau mengatasi gangguan dari asam lambung tersebut. Oke, dan ini Dok, yang dengan topik kita hari ini asupan sehat untuk mengatasi asam lambung. Apakah terdapat di BioHSA ini, Dok? Dan tolong sebutkan contoh buah-buah dan sayur-sayur yang membuat asupan sehat untuk mengatasi. Itu berlimpah gitu ya. Karena kita tahu bahwa buah sayur dan bijian yang terdapat biasa itu sekitar 25 macam ya. Di antaranya tadi ada buah-buah pepaya, ada juga pisang, ada juga jeruk begitu ya. Mangga, kemudian juga ada semangka dan lain-lain. Nah, sebagian besar itu mereka pH-nya ada pH basah begitu ya. Dan itu nanti bisa mengatasi dalam hal menetralisir asam lambung yang berlebihan. Dan terlebih tidak hanya mengandalkan pH saja, tetapi nanti ada zat-zat antioksidan yang nanti sifatnya juga bisa bekerja sama untuk membantu bisa menetralisir soal keseimbangan asam basa di dalam lambung dan sistem pencernaan dan di tubuh secara keseluruhan. Oke, terima kasih Dok ya. Ini saya langsung ke Bang Nalan. Ya. Dapatkah BioHSA ini dapat mengatasi yang namanya asam lambung, Bang? Ya, sangat bisa sekali ya. Jadi BioHSA ini memang berbagai kandungannya yang tadi dokter bilang ya, ada semangka, ada pisang ya, lalu ada bahan-bahan yang memang sangat dibutuhkan oleh lambung ya dalam penetralisiran asam tadi gitu ya. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, kita banyak cerita kalau di lapangan itu banyak orang yang mengatakan bahwa BioHSA ini luar biasa. Kenapa? Dia tadinya tidak ingin menyembuhkan yang namanya gangguan MAH kronis ataupun asam lambung ya. Dia ingin tadinya adalah menyembuhkan misalnya kayak asam urat gitu ya, kolesterol gitu, ataupun dia gangguan-gangguan diabetes ya, gula yang tinggi gitu. Nah, akan tetapi selama dia mengalami gangguan-gangguan penyakit tersebut, ternyata dia mahnya itu juga terganggu. Nah, setelah dia mengkonsumsi BioHSA, dia katakan kepada kami, Pak, kok mah saya jadi ikutan enak ya, terus lambung saya itu sekarang jadi lebih lebih teratur gitu loh, kayak nggak, kalau dulu kalau misalnya habis makan ataupun sebelum mau makan baru 2 suap 3 suap tiba-tiba kayak kembung, kayak orang yang sakit mah. Nah, kalau sekarang itu enggak gitu loh, jadi saya makan apapun ya pedas sedikit tidak terganggu lagi gitu, ataupun yang asam sedikit sudah nggak terganggu lagi. Kalau dulu misalnya saya paling takut dengan yang namanya asam gitu ya, atau yang pedas gitu ya. Nah, ternyata setelah konsumsi untuk mengatasi kolesterol atau asam urat saya,
malah lambung saya juga ikutan sembuh. Berarti ini Biohesa tidak hanya untuk salah satu penyakit yang saya derita aja, tapi semua. Iya, memang betul. Jadi semua penyakit yang ada di dalam tubuh ikut luruh, ya, ikut dia teratasi, gitu loh Bang Omar. Oke, Iya. berarti Biohesa Sangat ini bisa sekali ya. sangat Jadi bisa sekali ya. iya, nanti diminum sekitar 3 sampai dengan 5 tetes, 5 tetes ya. 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari, diminum secara rutin ya, diminum secara rutin. Banyak yang sudah sembuh, apalagi di call center kami, kalau yang namanya MAH ya, asam lambung gitu ya, GERD ataupun gangguan di dalam pencernaan, sudah ratusan lah kalau saya katakan. Berarti sudah banyak testimoni Sudah ya, banyak, Bang, ya? iya. Oke, ternyata Biohesa ini bukan hanya asam lambung doang ya teman-temannya, tapi keseluruhan tubuh kita. Betul. Jadi misalnya kita ada sakit asam urat, jadi diobati dengan Biohesa Iya, asam lambung betul. dan semuanya. Semua. Jadi Biohesanya All sangat in, all in. all in ya. Iya. Iya, benar sekali. Oke, saya kembali lagi ke dokter nih, Dok. Dok, apakah migrain itu, Dok, ada kaitannya dengan asam lambung, Dok? Ya bisa berhubungan ya, jadi ada dengan asam lambung yang berlebihan ketika jadi asupan makanan kita jadi berkurang, tidak kita kekurangan kalori, kalori itu nanti juga mengurangi nutrisi ke kepala di otak, itu kan gangguan kepala seperti tadi ya, yang ada migrain, mungkin yang sakit kepala, yang pusing, jadi bisa ada hubungannya. Oh, bisa ada banget, iya seperti itu ya. Oke Dok, jadi untuk mengenal lagi nih Bang, Bang, berarti Biohesa ini tadi seperti Abang bilang tadi ini bisa membuat all in one gitu ya. Jadi ini Biohesa ini bisa di mana kita dapatkan Bang? Ya, jadi bisa didapatkan ya di seluruh radio-radio ya yang memang kerjasama dengan kita gitu ya. Nanti juga bisa dihubungi ya call center kami atau jadi legalitasnya ini udah ada tercantum di dalam packagingnya ataupun kotaknya ya. Jadi di kotaknya itu nanti dilihat ya di bagian sini itu ada izin POM ya, izin POM ya. Ini izin POM-nya sudah ada ya, izin POM lalu izin sertifikasi halalnya juga sudah ada ya. Nah kita sudah semua lengkap dan di sini juga ada nanti ED-nya ya, expired date-nya bisa dilihat ini sangat lama sekali sampai 2022 ya kalau nggak salah ya, masih panjang dan masih jauh. Nah ini jadi sudah sah dan halal boleh digunakan di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia, gitu Bang Omar. Oke, dan ada pertanyaan lagi nih Dok dari teman kita yang saya di WhatsApp ini Dok, dia tanya nih Dok. Tapi lari dari topik ya Dok ya, nggak apa-apa ya Dok ya. Untuk makanan yang baik untuk orang yang terkena serangan jantung katanya nih Dok. Makanan-makanan yang baik ya. Makanan yang baik jadi yang mengandung asam lemak yang tidak jenuh ya. Salah satunya kalau buah-buahan itu yang sangat terkenal adalah alpukat. Alpukat ya. Alpukat. Dan juga nanti makanan yang banyak berserat itu sangat bagus sekali. Kurangi makanan yang goreng-gorengan. Oh, goreng-gorengan ya. Minyak begitu ya. Dan itu nanti sifatnya bisa bagus dan bisa menetralisir ketika terjadi kolesterol yang jahat begitu ya. Dan pisang itu sangat bagus sekali juga ya karena banyak mengandung kalium. Itu sangat bagus untuk kesehatan jantung dan juga orang yang punya hipertensi. Jadi banyak banget ya buah-buah yang harus kita konsumsi ya Dok ya, tapi dengan Biohesa ini jadi satu ya. Nah itu kita sangat dimudahkan ya, semuanya sudah ada, tinggal tugas kita, PR kita mengkonsumsi dengan baik dan memperbaiki gaya hidup dan juga pola makan. Oke, balik lagi nih Bang Nala nih Bang, banyak orang yang bilang ini sering tanya kepada saya itu untuk mengkonsumsi Biohesa ini biasanya berapa botol supaya asam lambung saya sembuh, dia bilang, atau asam urat saya sembuh, ini berapa botol biasanya Bang? Ya, jadi asam lambung kita ini kan tergantung daripada ini sudah lama ya menahun atau masih baru gitu ya. Nah ini kan kita juga nggak tahu. Karena kalau
misalnya dia masih baru gitu ya, masih sebulan Pak, masih 2 bulan Pak, ini masih 1 botol 2 botol masih bisa ditanggulangi gitu ya, Iya. masih bisa ditanggulangi. Tapi kalau sudah menahun sifatnya, mungkin sudah 2 tahun, ada yang lagi 5 tahun gitu ya. Jadi karena dia ini adalah herbal dan ini adalah jamu tetes, sifatnya tidak bisa langsung, tapi perlahan, yang penting pasti ya, perlahan dia akan mengatasi yang namanya asam lambung. Nah, itu mungkin diperlukan tambahan-tambahan yang lebih lagi, tidak hanya 1-2 botol ya, mungkin bisa dikonsumsi sekitar sebulan atau 2 bulan. Tapi saya yakinkan bahwa asam lambung, kronis atau apapun gangguan-gangguan pencernaan itu bisa teratasi dengan yang namanya BioHSA. Gitu, Oke, terima kasih Bang Nala ya. Jadi berarti BioHSA ini bisa ya. Dan untuk dokternya dok, kalau misalnya asam lambungnya udah sembuh nih, apakah BioHSA ini kalau pakai secara terus menerus nih sampai kita tua nih, apakah ada dampak positifnya dok? Dampaknya sangat positif, Iya. begitu ya. Karena memang kita akui bahwa memang kita selama ini sangat sulit memenuhi kebutuhan nutrisi kita, terutama yang sifatnya mikro nutrisi ya, yang vitamin, yang mineral, antioksidan begitu ya. Orang mungkin dengan mudah bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein ataupun lemaknya, tetapi yang mikro nutrisinya itu suka terabaikan. Itu karena memang kita banyak makan makanan yang sudah diolah, yang dimasak, yang dipanaskan. Itu yang merusak unsur-unsur mikro kita ya, enzim-enzim, vitamin-vitamin dan sebagainya. Nah, kalau itu berlangsung terus-menerus, jadi kita akan tekor terus. Jadi suatu saat karena memang daya tahan tubuhnya juga menjadi tidak optimal begitu, orang jadi agak lebih mudah jatuh sakit. Nah, untuk itu ketika kita tidak bisa mengkonsumsi makanan secara ideal, BioHSA itu memang tetap diperlukan ya. Nah, sifatnya nanti pemeliharaan gitu Bang Oma. Ya, jadi tidak harus 3 kali sehari ya. Karena cukup 1 kali sehari pun itu dilakukan, itu akan membuat tubuh kita akan menjadi fit dan kebutuhannya bisa terpenuhi semua. Terpenuhi semua dengan kedisiplinan tentunya dok Betul, ya. Dan saya dengar nih Bang Nala nih, BioHSA ini katanya bisa memperhalus kulit, itu bagaimana Bang itu? Ya, jadi kalau untuk kulit ini sangat baik sekali gitu ya. Dia juga memiliki kandungan kolagen ya. Kolagen ini kan dibutuhkan oleh kulit gitu ya. Karena di antara buah-buahan yang ada di dalam BioHSA ini terkandung kayak alpukat, ya, lalu vitamin A itu yang untuk kulit ya, kayak tomat, buah semangka yang warnanya merah ya. Nah, ini sangat baik sekali untuk kulit. Jadi memang dia sebagai pelembab. Nah, kalau kita misalnya kulit kusam gitu ya, ataupun kulit yang kerut-kerut gitu ya, yang mau lebih kinclong, yang mau lebih glowing, nah, bisa digunakan ya, bisa digunakan. Caranya minum dulu 3 tetes 3 kali sehari, atau 2 kali sehari juga tidak masalah. Nah, itu nanti sebelum berangkat tidur itu bisa dioleskan ke seluruh wajahnya, merata aja ya, sebelum tidur malam itu merata aja di seluruh wajahnya, dan biarkan besok pagi baru dicuci ya. Jadi menimbulkan efek yang sangat baik sekali buat peremajaan kulit kita, baik itu jerawat, flek hitam, ya, kerutan-kerutan itu hilang. Berarti untuk pemirsa-pemirsa yang udah umur 35 tahun ke atas, jadi nggak perlu khawatir lagi ya dengan kerutan-kerutan di wajah Bang ya. Ada BioHSA, tetap konsumsi BioHSA, maka kulit kita akan menjadi mulus ya, tidak lagi glowing, tidak berminyak Bang ya. Oke, baik, sudah banyak yang kita perbincangkan pada saat hari ini, seperti sehat bersama BioHSA. Kiranya buat teman-teman dimanapun Anda berada dapat menyerap dampak positif apa yang ada di dalam BioHSA ini ya. Baik, terima kasih untuk Dokter Slamet Kabul ya, dan juga Bang Nala atas kehadirannya di studio kita ya. Jadi banyak pendengarnya juga yang sudah dapat dampak positif ya. Oke, dan buat pemirsa yang sekarang mungkin ada di kantor ataupun di rumah, dimanapun Anda berada, bisa ya, kalau untuk bertanya-tanya tentang produk kami ataupun manfaat produk kami, bisa dilihat di layar TV.
Kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.